Pada masa yang sangat jauh sebelum manusia mengenal peradaban seperti hari ini, bumi dihuni oleh keturunan Nabi Adam yang hidup menyebar di berbagai penjuru. Di antara mereka, ada yang tetap menjaga ajaran kebenaran, memelihara iman dalam hatinya, dan menebarkan kebaikan sebagaimana ajaran yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya. Namun, seiring berlalunya waktu, hati manusia mulai diliputi oleh kelalaian. Cinta dunia mulai tumbuh, dan keinginan untuk menonjolkan diri perlahan mengaburkan cahaya iman yang dulu begitu terang. Di antara manusia kala itu, terdapat 5 orang yang sangat saleh dan dihormati. Mereka dikenal karena keteguhan iman, kelembutan hati, dan kesetiaan dalam mengingatkan manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah. Nama-nama mereka adalah Wad, Suwa, Yaguts, Ya'ub, dan Nasr. Mereka tidak hanya menjadi panutan, tetapi juga pengingat bagi masyarakat di sekitarnya untuk tidak tersesat dari jalan kebenaran. Namun, sebagaimana manusia, setiap jiwa pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Satu persatu dari mereka meninggal dunia, meninggalkan kesedihan mendalam di hati umat yang mencintai mereka. Kesedihan itu begitu kuat hingga membuat manusia kehilangan arah. Mereka merindukan sosok yang membimbing dan mengingatkan. Saat itulah iblis melihat celah besar untuk menyesatkan manusia. Dengan tipu daya yang halus, iblis datang menyusup dalam pikiran manusia, membisikkan gagasan agar mereka membuat patung untuk mengenang orang-orang saleh itu. Bukan untuk disembah, bisiknya, hanya untuk mengingat jasa dan kebaikan mereka. Maka manusia pun mulai memahat batu dan kayu, membentuk wajah yang mereka kenal, meletakkannya di tempat ibadah, lalu menatapnya setiap kali rindu dan ingin mengingat nasihat-nasihat lama. Pada awalnya, mereka masih beribadah kepada Allah. Patung-patung itu hanya menjadi simbol kenangan. Namun waktu terus berlalu, generasi berganti, dan makna yang dulu suci mulai pudar. Anak-anak yang lahir setelahnya tidak lagi mengenal kisah di balik patung itu. Mereka hanya melihat orang-orang datang dan menunduk di hadapan benda-benda tersebut. Hati yang tidak mengenal ilmu menjadi mudah terperdaya. Maka iblis kembali menanamkan bisikan barunya. Mereka yang kau lihat itu, dulunya para perantara menuju Tuhan. Mintalah kepada mereka, niscaya doamu akan dikabulkan. Sedikit demi sedikit, manusia mulai berdoa kepada patung-patung itu. Mereka menganggapnya sebagai Tuhan yang memberi rezeki, menurunkan hujan, dan menolak bala. Tanah yang dulunya dihuni oleh orang-orang beriman, kini berubah menjadi negeri yang penuh kesirikan. Manusia yang dahulu sujud dengan hati tulus kepada Allah, kini sujud kepada batu yang mereka pahat dengan tangan sendiri. Cahaya tauhid mulai redup, dan bumi diselimuti kegelapan batin. Namun, kasih sayang Allah tidak pernah hilang bagi hamba-hambanya. Ketika kesesatan menyebar, Allah mengutus seorang nabi untuk membawa manusia kembali kepada cahaya. Dia adalah Nuh alaihi salam. Seorang laki-laki yang lembut tutur katanya, kuat imannya, dan teguh dalam keyakinan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Dalam kesehariannya, Nabi Nuh selalu bersyukur atas setiap nikmat, sekecil apapun. Ketika bangun dari tidur, ketika makan, bahkan saat melihat matahari terbit, lisannya tidak pernah kering dari pujian kepada penciptanya. Ketika wahyu pertama turun kepadanya, Nuh menerima amanah besar, untuk menyeru kaumnya agar kembali menyembah Allah. Tugas itu tidak mudah, sebab manusia telah lama hidup dalam kebiasaan yang salah. Namun Nuh tidak berputus asa. Dengan kelembutan dan kasih sayang, ia datang kepada kaumnya, berbicara dengan suara yang menenangkan, mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, katanya dengan hati penuh kasih, Dialah yang memberi makan, yang menumbuhkan tanaman, dan yang menghidupkan segala yang bernyawa. Sebagian orang terdiam, merenungi kata-kata itu. Ada yang tersentuh, lalu meneteskan air mata, menyadari bahwa selama ini mereka telah tersesat. Namun sebagian besar dari mereka menolak. Hati yang keras tidak mudah menerima kebenaran. Mereka berkata,
Bagaimana mungkin kami mengikuti manusia biasa seperti kami sendiri? Bukankah lebih pantas para dewa yang kami sembah selama ini menjadi penguasa alam? Nuh tidak marah mendengar hinaan itu. Ia hanya tersenyum dengan kesabaran yang luas. Ia tahu, tugasnya hanyalah menyampaikan. Petunjuk datang dari Allah, bukan dari kekuatan kata-kata manusia. Maka ia terus berdakwah, siang dan malam, terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Ia mengetuk setiap pintu, berbicara kepada setiap hati yang masih memiliki sedikit cahaya keimanan. Tapi semakin lama, penolakan justru semakin keras. Orang-orang mulai mengejek, mengolok-olok, bahkan menjauh ketika melihatnya datang. Namun Nabi Nuh tidak berhenti. Ia tahu bahwa setiap ajakan menuju kebaikan pasti menghadapi ujian. Di setiap langkahnya, ia memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kesabaran. Ia tidak pernah membalas hinaan dengan kemarahan. Ia menanggapi kebencian dengan doa. Dalam hatinya ia tahu, bahwa hanya dengan kasih sayang dan kelembutanlah manusia dapat tersentuh, bukan dengan kemarahan. Di antara kaum Nuh, hanya segelintir orang yang mau beriman. Mereka berasal dari kalangan biasa, orang-orang miskin, dan para pekerja keras yang hatinya bersih. Mereka melihat kebenaran bukan dari siapa yang menyampaikan, melainkan dari isi pesan yang dibawa. Bersama mereka, Nuh terus menguatkan iman dan mengajarkan tentang kesabaran. Sementara para pemuka suku yang sombong semakin angkuh, merasa bahwa mereka terlalu tinggi untuk tunduk kepada kebenaran yang dibawa oleh seorang manusia sederhana. Hari demi hari berlalu. Tahun demi tahun berlalu. Seruan kebaikan terus bergema, tapi manusia masih berpaling. Namun Nuh tidak pernah berhenti berharap. Sebab seorang nabi tahu, setiap tugas yang Allah titipkan, pasti memiliki hikmah yang agung, meski hasilnya belum terlihat di mata manusia.